Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba bongkar sebuah misteri yang udah ada ribuan tahun. Misteri, obsesi, dan berbagai penemuan yang pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan fundamental. Apa sih sebenarnya gen itu? Cerita kita kali ini uniknya nggak dimulai di laboratorium yang canggih. Justru kita mulai dari sebuah tragedi keluarga. Kisah dua orang kakak beradik, Rajesh dan Jagu. Bayangin, pikiran mereka perlahan-lahan hancur oleh sesuatu yang nggak kasat mata. Kekuatan yang nggak bisa mereka lihat, apalagi pahami. Nah, misteri personal yang dialami keluarga ini ternyata cuma sebagian kecil dari teka-teki raksasa yang udah bikin penasaran manusia selama ribuan tahun. Apa itu? Ya, teka-teki tentang pewarisan sifat. Dan percayalah, selama berabad-abad, orang-orang paling pintar di zamannya udah berusaha pecahin kode ini. Hasilnya, seringkali, ya, agak aneh. Coba kita lihat deh, teori-teori kuno ini. Ada yang mikir kalau pewarisan sifat itu kayak matematika, kayak Pythagoras, yang percaya ini semacam formula yang bisa dihack buat bikin anak-anak yang sempurna. Di sisi lain, ada Aristoteles yang lebih pakai observasi. Dia mikir, tunggu dulu, gimana caranya sifat kayak cara jalan seseorang, sesuatu yang nggak kelihatan, bisa ada di dalam air mani. Logis banget pertanyaannya kan? Terus, pas mikroskop ditemukan, bukannya makin jelas, idenya malah makin liar. Ada teori namanya homunculus. Idenya adalah, di dalam setiap sperma ada manusia mini yang udah jadi. Bahkan di tahun 1690-an, ada loh ilmuwan yang ngaku melihat manusia mini ini lagi berenang-renang. Mungkin imajinasi mereka lebih kuat daripada lensa mikroskopnya kali ya? Lompat ke abad ke-19. Di sini ada dua orang jenius yang bekerja di waktu yang hampir bersamaan, tapi mereka nggak saling kenal. Masing-masing pegang satu potongan puzzle penting. Yang pertama Charles Darwin. Dia berhasil ngejelasin alur cerita evolusi lewat seleksi alam. Tapi, ada satu lubang besar di teorinya. Dia nggak tahu gimana caranya sifat itu diwariskan. Masalah utamanya Darwin itu teori yang populer saat itu. Namanya pewarisan campuran. Gampangnya gini, bayangin kamu punya cat merah terus dicampur cat putih. Jadinya pink kan? Nah, teori ini bilang sifat orang tua itu ya begitu, ngeblend di anaknya. Kalau ini benar, sifat unggul apapun bakal luntur dan hilang dalam beberapa generasi. Seorang kritikus bernama Fleming Jenkins nunjukin kelemahan ini dengan tajam. Dia bilang, kalau teorinya Darwin benar, tapi pewarisannya campuran, ya sama aja bohong. Kayak nyampur banyak cat warna-warni, ujung-ujungnya cuma bakal jadi warna abu-abu butek. Variasi hilang, evolusi pun berhenti. Ini benar-benar masalah besar buat teori Darwin. Nah, di saat yang sama, di sebuah taman biara yang tenang, ada Gregor Mendel. Dia, lewat eksperimen kacang polongnya yang legendaris, nemuin jawaban yang Darwin cari-cari. Mendel buktiin kalau sifat itu bukan cairan yang dicampur. Sifat itu kayak partikel, unit-unit terpisah yang diwariskan secara utuh. Ada yang dominan, ada yang resesif. Inilah kenapa suatu sifat bisa hilang di satu generasi, muncul lagi di generasi berikutnya. Game changer. Oke, teka-tekinya mulai kelihatan jawabannya kan? Tapi disinilah ceritanya jadi gelap. Pengetahuan baru ini ternyata membuka pintu ke ide-ide yang sangat berbahaya dan menakutkan. Ilmu genetika yang masih bayi ini, sayangnya, langsung dipelintir jadi pseudoscience yang kita kenal sebagai eugenika. Sebuah gerakan untuk memperbaiki ras manusia dengan cara memilih siapa yang boleh dan tidak boleh punya anak. Puncaknya, kasus Carrie Buck di Amerika Serikat. Seorang hakim agung bahkan bilang 3 generasi orang dungu sudah cukup. Carrie dipaksa steril karena dianggap cacat. Dan jangan salah, ini bukan cuma ide gila segelintir orang, ini jadi kebijakan resmi negara. Lebih dari 30 negara bagian di Amerika Serikat punya undang-undang sterilisasi paksa yang terinspirasi dari eugenika. Dan yang lebih parah, ini jadi semacam cetak biru yang kemudian diadopsi oleh rezim lain yang jauh lebih brutal. Ya, Jerman Nazi secara terang-terangan meniru program eugenika Amerika. Mereka pakai istilah-istilah ilmiah seperti gen dan pewarisan sifat sebagai justifikasi untuk mensterilkan dan pada akhirnya memusnahkan jutaan orang yang mereka anggap tidak layak hidup. Ini adalah contoh paling mengerikan bagaimana sains bisa disalahgunakan. Oke, setelah melewati babak kelam itu, kita kembali ke dunia sains. Di tengah kengerian penyalahgunaan genetika, ada generasi baru ilmuwan yang fokus pada pertanyaan yang berbeda. Apa sih wujud fisik dari gen itu? Terbuat dari apa partikel warisan Mendel itu?
Petunjuk paling krusial datang dari seorang ilmuwan perempuan brilian, Rosalind Franklin. Dia berhasil mengambil foto sinar X dari molekul DNA yang, kata koleganya, paling indah yang pernah ada. Foto ini bukan sekedar gambar, tapi berisi data pengukuran yang super akurat. Inilah fondasi yang dibutuhkan untuk memecahkan misteri struktur DNA. Dengan data dari Franklin, James, Watson, dan Francis Crick akhirnya berhasil membangun modelnya di tahun 1953, helix ganda yang ikonik itu. Ini bukan cuma bentuk yang keren, bentuk tangga spiral ini dengan sempurna menjelaskan fungsinya, bagaimana informasi kehidupan bisa disimpan, dan yang lebih penting, bagaimana ia bisa disalin dengan presisi. Dari penemuan ini, Francis Crick merumuskan sesuatu yang disebut dogma sentral. Kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana dan berlaku untuk semua makhluk hidup. Begini alurnya, DNA itu master blueprint-nya. RNA itu kayak kurir yang bawa salinan pesan. Dan protein adalah para pekerja yang dibangun berdasarkan pesan dari RNA untuk ngerjain semua tugas di dalam sel. Itulah alur kerja dasar kehidupan. Tapi ternyata memecahkan kode itu baru langkah pertama. Langkah besar selanjutnya adalah belajar membacanya. Dan sekarang, di era kita bahkan sudah mulai belajar cara menulisnya. Ketika para ilmuwan akhirnya berhasil memetakan seluruh genom manusia, ada kejutan besar. Ternyata jumlah gen kita cuma sekitar 21.000. Tahu nggak? Jumlah itu nggak jauh beda loh sama lalat buah atau bahkan cacing. Ini benar-benar bikin kita semua mikir ulang. Tunggu, kalau gitu apa yang bikin kita manusia? Dan jawabannya ternyata bukan soal apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu lakukan dengannya. Kompleksitas kita bukan datang dari jumlah gen, tapi dari cara gen-gen itu diatur. Kapan harus nyala, kapan harus mati. Bayangin ini kayak sebuah orkestra raksasa. Gennya mungkin gak banyak, tapi cara mereka dimainkan bersama-sama menciptakan simfoni yang luar biasa rumit. Nah, ini membawa kita ke masa kini. Kita udah gak cuma jadi pembaca genom, tapi kita mulai jadi penulisnya. Dengan teknologi kayak CRISPR, ilmuwan sekarang bisa mengedit urutan DNA dengan sangat presisi. Ini kayak punya gunting molekuler untuk mengubah kode kehidupan itu sendiri. Kekuatan yang luar biasa, tapi juga membawa tanggung jawab yang sama besarnya. Ingat di awal kita cerita soal tragedi sebuah keluarga, sebuah misteri pewarisan sifat. Sekarang, lihatlah seberapa jauh kita sudah melangkah. Jawaban dari misteri itu kini memberi kita kekuatan untuk mengarahkan evolusi kita sendiri. Dan ini memunculkan pertanyaan terbesar dari semuanya. Ketika sebuah spesies cerdas belajar untuk menulis ulang instruksinya sendiri, akan jadi seperti apa masa depan kita? Dan yang lebih penting, seharusnya menjadi seperti apa?